Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat Narkoba Polresta Cirebon, Pak Kompol Sembiring. Baik, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, baik. Pak Sembiring, bisa diceritakan, Pak, sejauh ini bagaimana nih, Pak, penanganan yang telah dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Cirebon di semester pertama tahun 2020 untuk kasus-kasus narkoba? Silakan, Pak. Terima kasih. Semester pertama sejak Januari sampai saat ini, penanganan kasus narkoba di jajaran Polresta Cirebon hasilnya cukup baik. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat kita press release ya. Dari hasil itu memang yang banyak kita berhasil mengamankan baik barang bukti maupun pelakunya itu kasus OKT, obat keras terbatas. Betul. Ya, kemarin sempat bandarnya kita amankan. Namun demikian kita juga tidak mengesampingkan itu hal-hal yang lain yang mungkin selama ini nggak begitu dimonitor. Miras tetap kita razia setiap hari. Ya, kemudian termasuk sabu, walaupun mungkin barang buktinya belum begitu sebesar OKT kemarin yang kita amankan, tapi kita tetap berupaya. Ya, mohon doanya juga nanti untuk ke depan kita akan coba jenis narkotika yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Iya. Apa sih, Pak Kasat, yang menyebabkan wilayah Cirebon ini, terutama di daerah kabupaten ini, banyak dijadikan peredaran dari para bandar-bandar narkoba ini, Pak? Dari hasil temuan di lapangan, ini obat-obatan yang diduga masih banyak. Pertama, itu karena memang obat itu murah. Daya beli pengguna itu mampu. Dan barangnya itu kan obat biasa, hanya disalahgunakan. Sebenarnya itu kan obat daftar G. Jadi inilah salah satu kendalanya, hanya disalahgunakan oleh penggunanya. Itulah penyebabnya masih bisa marak di lapangan. Masih di era pandemi hingga bulan Juli ini, sejak dimulainya Februari tahun 2020, ini apakah ada peningkatan atau penurunan atau bagaimana nih, Pak Kasat? Pada awal-awal pandemi itu dari temuan di lapangan itu menurun dan jauh sekali ya temuan kita di lapangan penggunanya. Tapi sekarang setelah ada dibuka akses seakan-akan bahwa COVID ini mulai ada ruang terbuka, mulai lagi ada peningkatan jenis obat-obatan. Terutama yang kerap ditangani oleh anggota, baik itu obat keras terbatas dan narkoba lainnya. Jenis apa nih, Pak, yang kerap ditangani nih, Pak? Jenis obat-obatan itu ada berupa tramadol dan trihek. Kemudian, itu Pak, yang sering kita temukan di lapangan. Selain itu ada ganja, sabu barangkali, Pak? Ada jenis itu, tapi tidak begitu banyak. Yang agak marak yang dua jenis itu. Nah, sejauh ini wilayah-wilayah mana saja nih, Pak, yang kerap temuan di lapangan dijadikan sarana edar dari bandar dan juga diungkap oleh teman-teman anggota nih, Pak? Ya, hampir merata ya, walaupun tidak semua desa, tapi wilayah boleh kami katakan daerah zona timur, ada tengah, ada barat, ada ya. Kalau untuk desa-desanya ini tidak semua, tapi ini terutama ke daerah-daerah pesisir Pantura. Pak Kasat, ini kan pengawasan yang dilakukan dan penindakan yang dilakukan oleh teman-teman Sat Narkoba Polresta Cirebon tidak cukup karena kemampuan juga SDM yang kurang ini ya, Pak. Nah, ini kan butuh juga peran dari elemen lain ya, Pak, dari peran masyarakat maupun lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana nih, Pak, koordinasi, sinergitas dan lain sebagainya, Pak, dengan teman-teman Sat Narkoba nih, Pak, untuk memberantas, mengungkap dan juga menangkap dari para bandar dan pelaku narkoba ini, Pak? Kami di internal sendiri Sat Narkoba memang sudah komit. Kami sendiri harus tidak ada kata henti untuk memberantas. Yang kedua, kami coba bangun jaringan baik
dengan instansi terkait, BNN, Dinas Kesehatan dan sebagainya, termasuk ke teman-teman baik ormas, baik media, kami butuh bantuan. Jadi masyarakat, kami berharap jangan segan-segan memberikan informasi bila mendapatkan ada dugaan penyalahgunaan narkotika ataupun barang yang diduga disimpan di satu tempat. Jangan segan-segan memberitahukan langsung ke kami, dan kerahasiaan pemberi informasi itu akan kami jaga. Iya, ini kan pergeseran pengguna juga sudah mencapai para pelajar, baik SMA, SMK maupun SMP. Bahkan juga terkadang ada beberapa di antaranya mungkin masih sekolah dasar. Nah ini bagaimana nih menurut Pak Kasat? Apakah karena memang faktor lingkungan atau faktor apa nih Pak Kasat? Ini sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Perhatian buat orang tua. Karena dari hasil temuan kami di lapangan juga ini, ada orang tua yang tidak tahu menahu ternyata anaknya itu sudah pengguna obat-obatan. Namun demikian ya, kami tetap mengedepankan kalau memang anak itu masih sebatas pelajar, kami tetap berkoordinasi dengan orang tua, dengan pihak sekolah supaya lebih memantau ya aktivitas daripada anak-anak ini baik di rumah maupun di sekolah. Karena pengedar ini ya dia berusaha bagaimana supaya dagangannya laku. Betul. Jadi kami himbau supaya lebih mengawasi anak-anak ini baik dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Ini jangan sampai kita kurang mantau. Kadang kan beberapa hasil asesmen dan segala macam ahli maupun lainnya menyatakan bahwa pengguna adalah korban yang harus ditangkap maupun dipenjarakan adalah oknum bandar, baik kecil, sedang maupun besar. Ini seperti apa nih Pak Kasat? Memang ada ketentuannya. Kalau pemakai itu dia punya hak untuk rehabilitasi. Tapi ada aturan yang sudah ada klasifikasinya bahwa pengguna itu selama dia tidak ada barang bukti, orang tersebut kita berkoordinasi dengan BNNK ya, kemudian bisa dengan pihak rehabilitasi sehingga korban pengguna narkoba itu bisa kita usulkan asesmen untuk rehabilitasi. Baik, Pak Kasat, semester kedua ini target dari Pak Kasat Narkoba Polresta Cirebon sejauh ini apa nih Pak? Apa yang ingin dicapai setelah kemarin jutaan OTK, kemudian narkoba lainnya telah diungkap, apa nih Pak? Ya, kita tahu ya, kami juga termotivasi dari beberapa hasil pengungkapan di wilayah lain yang kita temukan masih adanya peredaran jenis sabu. Baik melalui jalur laut dengan di dalam satu bahan baku makanan. Kami juga termotivasi dan mohon doanya kami juga akan coba membuka jaringan bila ke wilayah Cirebon. Kita akan berusaha supaya bagaimana caranya berkoordinasi dengan pihak terkait bisa mengungkap seperti ungkapan di daerah lain yang bisa dapatnya banyak barang buktinya. Oke, baik. Pesan dari Pak Kompol Sembiring untuk masyarakat nih Pak terkait narkoba seperti apa nih Pak? Ya, bahaya narkoba. Saya himbau. Kita tahu bahwa narkoba ini membahayakan. Pertama, saat ini dan masa depan generasi penerus kita. Untuk itu siapapun kita, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon, mari kita harus bekerja sama untuk berantas narkotika ini. Karena kami hanya berapa personil di sini. Jadi kita harus benar-benar sejalan. Semua komponen masyarakat, lapisan masyarakat harus bisa bekerja sama dengan kami di Sat Narkoba ini untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih nih Pak Kompol Sembiring selaku Kasat Narkoba Polresta Cirebon atas waktunya Pak. Terima kasih.